telinga saya audible. Tuhan ngomong, yang setia, yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan, sudah waktunya berjumpa dengan aku. Saya kaget. Saya bilang, yang setia, yang berkenan. Hari itu bahkan saya enggak. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Saudara, kemarin saya sampai di Semarang. Saudara, itu makanan sampai saya bilang ini. Kenapa ya kalian itu memanjakan saya sampai saya tidak bisa menolak. Saudara, mulai dari tahu gimbal, saudara ya gudeg. Kemudian semua makanan Semarang. Sampai saya pusing. Tadi sampai di sini semua makanan Blora di dalam situ. Apa saya nggak pusing, saudara? Dan kalau saya menganggap itu korban, menurut saya orang yang nggak tahu diri. Saudara bisa mengerti maksud saya? Itu berkat kok. Itu kenikmatan. Saya nginep di hotel terbaik. Apa yang bisa saya sebut korban? Karena itu setiap kali saya buat acara, saya cuma bilang, Tuhan, saya gak bisa. Kalau saya mau ngomong uang, saya gak punya uang. Dan uang selalu dari Tuhan. Terus mau ngomong apa saya? Apa yang saya bisa sebut korban? Selain saya jalan, saya nyembah. Dan saya cuma bilang, Tuhan, perhitungkan. Perhitungkan. Ada orang yang berdoa di tempat ini. Ada orang yang minta lawatan di tempat ini. Dan saya bersyukur itu mengalir kepada seluruh anak buah saya. Mereka tidak pernah saya suruh, ada yang jam 12 malam bawa banner keliling. Ada yang jam 3 pagi, saudara, nyanyi pakai gitar. Dan itu yang setiap kali kami buat. Dan kalau saudara tahu bagaimana dampaknya, saya cuma selalu berkata kita kerjakan 1%. Tuhan 99%. Saudara, hari itu ada FPI mungkin 300. Saudara, mereka datang itu buat membuat kerusuhan. Tapi saudara, 300-nya hadir paling rajin. Dari jam 9 pagi pada acara mulai jam 12 siang. Jam 9 pagi sampai 9 malam mereka tidak pulang. Dan ketika kami datangi, kami berkata, Pak, kenapa tidak pulang? Ini 300 orang FPI mau buat kerusuhan. Mereka bilang apa? Di sini seperti surga. Kami tidak bisa pungkiri ada Tuhan. Dan mereka bilang, Bu, saya ada yang sakit ini, semua sembuh. Tanpa satu orang pun mendoakan. Dia Tuhan yang bekerja, saudara. Tapi dia cuma mau sedikit cinta. Sedikit korban. Sedikit aja. Kita meletakkan, saudara, ego kita. Dia akan turun. Maukah kita bersyafaat? Maukah kita sungguh-sungguh berdiri buat kota, buat daerah, buat bangsa? Saya punya seorang teman. Ini dahsyat sekali. Dia tidak pernah berdiri di depan. Tidak pernah berdiri di depan. Beliau baru meninggal, saudara. Saudara, dia tidak pernah jadi WL. Dia tidak pernah deklarasi, dia tidak pernah muncul. Tapi saudara, apa yang dia buat? Dia doakan ibu-ibu, tante-tante, om-om yang sakit. Dia kunjungi rutin. Saudara, dia kunjungin ke rumah sakit. Dia bawa dari rumahnya pergi cuci darah. Mereka yang gagal ginjal. Saudara, oma-oma yang tidak bisa pergi karena kena stroke. Dia duduk di sebelahnya, dia cerita. Pada waktu dia meninggal, saudara, teman-teman semua membuktikan. Dia memenangkan ribuan orang selama pelayanannya.
Tidak pernah karena satu kali pun berdiri di depan. Kesaksian aja enggak. Tapi dia menangkan ribuan jiwa. Waktu saya ditelepon, Bu, namanya Ibu Ripka. Ibu Ripka meninggal. Saya ini baru terima gini. Telinga saya audible. Tuhan ngomong, yang setia, yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Sudah waktunya berjumpa dengan aku. Saya kaget. Saya bilang, yang setia, yang berkenan. Hari itu bahkan saya nggak tahu bahwa Ibu Ripka melakukan begitu banyak. Ketika sampai di sana yang datang, saudara, ini pemakanan, kebaktian, penghiburan ya penuh, semua orang sakit. Orang sakit, emak-emak yang pakai tuntun, yang pakai kereta, pakai kursi roda, yang datang sebenarnya deretak begini badannya. Saya sampai bingung, ini kebaktian kesembuhan ilahi atau kebaktian penghiburan? Saudara, dan mereka ini semua yang dilayani dia bertahun-tahun. Mereka semua nangis, mereka semua bilang ini, Ibu, saya kenal Ibu cuma dari streaming. Karena dia yang memperkenalkan. Saudara, sampai saya bilang ini, Tuhan, ini syafaat, ini korban. Dan saya berharap, saudara, kita sebagai gembala, kita sebagai pendoa syafaat, mari kita berikan korban. Mari kita doa dengan menaikkan korban yang sesungguhnya. Bukan korban tanpa membayar harganya. Daud mengatakan, aku tidak akan berikan sebuah korban tanpa membayar harganya. Mari bersyukur. Kalau saudara ada di kota kecil dan saudara merasa saudara tidak pernah dapat fasilitas seperti hamba-hamba Tuhan besar, jangan marah. Dan mari berkata terima kasih buat setiap kesempatan untuk berkorban. Karena kesempatan berkorban untuk setiap kita tidak bisa dibuat-buat. Reaksi kita itu bisa menjadikan masalah itu beban. Atau masalah itu jadi korban. Pilihan di tangan kita. Masalah bisa menjadi saat kita menaikkan korban. Dan Alkitab berkata, tulah itu berhenti. Amin. Tulah itu berhenti. Pada waktu COVID, saudara, beberapa rumor orang berkata kami melanggar. Sebenarnya kami memang melanggar, tapi kami ngomong sama wali kota. Karena kami berteman baik sekarang sama wali kota. Jadi kami berkata begini, Pak, semua yang tidak punya BPJS, namanya serahkan kami. Biarkan kami yang mengurusnya. Semua yang sakit COVID tanpa gejala dan tidak ditampung di rumah sakit, biarkan kami yang mengurusnya. Semua ya, yang pemerintah dan rumah sakit tidak bisa tampung, yang sudah terlalu parah, biarkan kami yang mengurusnya. Terus Pak Wali Kota berkata, oke Bu, kita deal. Saudara, bahkan dia berkata, kami tidak punya cukup dana buat membuat dapur umum buat mereka semuanya. Kami bilang yang pemerintah mampu silahkan, yang tidak kasih semua ke kami. Kami yang lakukan. Saudara, mereka juga berkata, Bu, kami tidak punya tenaga buat bagiin sembako. Saya bilang oke, kasih seberapa Bapak ada, sisanya kami bagi. Saudara, dan karena itu pemerintah bilang begini, tempat di Mahanaim bebas mau ngapain. Tidak boleh ada yang ngontrol. Maksudnya kalau tempat lain itu kan dikelilingi ya saudara. Kalau ada keramaian suruh nutup. Tidak boleh. Mereka bilang gak bisa, mereka kerja 24 jam. Jadi tidak boleh ada yang ngontrol. Itu punya hak seperti rumah sakit. Jadi kami hari itu pada waktu pandemi. Saudara, kami doa, praise and worship
seminggu setiap hari. 7 kali 24 jam, saudara, gantian. Kami buka sekolah-sekolah buat apa? Nampung yang sakit. Kami buka dapur umum 24 jam. Anak-anak STT, anak-anak rock. Saudara, kami sebar buat nanganin orang sakit, mandiin, nyuapin. Saudara, dan data ini kan kami kan harus nyerahkan data. Karena kalau dengan wali kota kan harus nama per nama. Saudara, dalam 2 tahun 25.000 orang kami layani. Dan semuanya sembuh karena Tuhan kita yang ajaib. Pada waktu pandemik 25.000 orang kami layani, itu nama demi nama. Dan semua sembuh. Tanpa infus. Saudara, tanpa saudara yang macam-macam. Cuma tumpang tangan. Kami kasih makan. Kami kasih obat simpel. Kami jemur. Kami doakan. Semua agama. Untuk itulah kita ada. Kekristenan tidak boleh sembunyi pada waktu ada bencana. Pada waktu ada tulah. Pada waktu ada masalah. Kita harus jadi jawaban. Amin. Setiap ada orang yang melaporkan kami, Pak Wali Kotanya bilang, kalau ada yang berani urusan sama Mahanaim, sekarang ngomongnya gitu, urusan sama saya. Mereka yang ada di barisan paling depan. Sampai waktu itu gereja itu ada yang ngelaporin kami. Mereka bilang, kenapa Mahanaim tetap ibadah? Sedangkan semua gereja diharuskan tutup. Saudara, Pak Wali Kotanya sampai bilang begini, kenapa ya Bu, orang Kristen gak bisa bersatu, memalukan? Wali Kotanya bukan agama Kristen. Wali Kota yang marah-marah. Apa perlu itu ya orang Kristen saya panggil, saya marah-marahin, katanya ya. Saudara, saya bilang, Pak, pengertiannya beda-beda. Mereka maksudnya baik, mau taat. Jadi mereka laporkan kami. Mereka kan gak tahu kalau kami kerjasama dengan Bapak. Saudara, tapi saya mau berkata, kita bukan orang yang membawa perpecahan. Kita membawa persatuan. Amin. Mungkin caranya beda-beda. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tidak harus semua caranya sama. Gak harus. Tidak harus modelnya kayak kami semua yang saudara, istilah saya, kami ini pejuang garis depan. Bukankah selalu harus ada yang membangun tembok? Bukankah harus ada yang mengangkat dupa? Tapi kita akan bersama-sama untuk membangun bangsa ini. Amin. Kita teruskan. Saudara, bagaimana ya penyembahan itu? Penyembahan itu adalah membawa seluruh umat lebih dekat dengan Tuhan lewat pengajaran. Saudara, yang pertama nih, apapun bicara ke Tuhan. Mazmur 55. Ya, Mazmur 55. Doa minta tolong terhadap musuh. Nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Aku ini menggembara, aku ini menangis karena cemas. Hatiku gelisah, aku dirundung takut dan gentar. Tapi aku berseru kepada Allah. Dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Membebaskan aku dengan aman. Dari serangan terhadap aku. Saudara, tidak ada kata bahwa kita anak Tuhan, pendeta, itu bebas dari serangan. Tidak ada kata, saudara, bahwa kita bebas dari masalah. Tidak ada hamba Tuhan, pendeta, bebas dari capek, jenuh, bosan. Justru kitalah yang paling sering mengalami itu. Tapi mari kita bawa semua ke hadapan Tuhan. Pada waktu saudara berkata, Tuhan tolongi aku. Buat aku ini jatuh cinta. Buat aku ini kembali melihat kebaikan-Mu. Saudara, Dia Tuhan yang setia. Hari itu saya di puncak keletihan, kecapean saya seperti
Yang tadi kata WL saya. Setiap kita akan ada masalah. Tidak bisa kita berkata kita tidak punya masa seperti itu. Tidak, setiap kita punya masa seperti itu. Saudara, dan pada waktu itu saya punya hutang 5M. Saudara, sekolah lagi setengah dibangun. Dan kemudian semua orang menghentikan. Saudara donasi kepada Mahanaim gara-gara isu saya sesat. Saudara, dan semua pelayanan saya dibatalkan. Hanya karena isu, saudara. Ya. Saudara, dan ya mau apa lagi ya. Isu itu kan bisa saja. Gosip itu kan digos makin sip ya. Jadi ya saya tidak bisa melarang lah. Saudara, dan itu benar-benar persoalannya kami punya 5.000 murid. Itu cuma yang di Bekasi. Dan sekolah sedang separuh jalan. Semua donasi diberhentikan. Berarti semua saudara karyawan saya, guru-guru saya tidak bisa makan. Saudara, dan berarti anak-anak saya tidak bisa sekolah dengan baik karena semua dihentikan. Padahal waktu itu pembangunan harus berlanjut karena belum ada AC, belum ada pintu, belum ada jendela. Tapi sekolah sudah jalan. Tapi sekolahnya masih tanpa jendela, tanpa pintu. Saya sudah bilang sama orang tua murid, kami akan melanjutkan pembangunan sembari sekolah berjalan. Dan hari itu saya naik ke atap. Karena saya kalau doa itu saya suka di atap, saudara. Rasanya enaklah di open air sembari melihat seluruh Mahanaim. Saya naik ke atap dan saya cuma bilang begini, Tuhan, sejujurnya saya sudah tidak kuat terbang. Tapi saya akan tetap berlari. Mungkin di depan saya tidak akan kuat berlari lagi. Saya akan tetap jalan. Dan kalau serangan ini semakin banyak dan kau tidak turut campur, saya mungkin tidak kuat jalan, Tuhan. Tapi saya tetapkan hati, saya akan merangkak. Karena saya akan tetap mendekat kepadamu. Saya bilang, tapi tolongi saya. Untuk saya tetap punya iman. Untuk saya tetap bisa jatuh cinta. Untuk saya bisa tetap percaya karena untuk menjaga iman saya saja. Saya tidak punya kekuatan. Saya bilang kalau sebentar lagi orang tua murid demo. Kalau sebentar lagi mereka marah-marah karena saya 5M tidak bisa bayar. Kalau sebentar lagi guru-guru harus makan. Hari itu saya punya 800 karyawan. Saya bilang, saya tidak tahu. Saya di titik sangat habis. Saudara, dan hari itu saya cuma nyanyi dengan lembut. Dan saya rasakan angin dan saya tahu itu Tuhan. Bukan angin yang biasa. Saya cuma rasakan ada Tuhan yang berkata, aku ada di sini. Saya turun, saya pergi pelayanan. Karena masih adalah beberapa pelayanan kecil. Begitu saya sampai di tempat pelayanan kecil, saudara, tiba-tiba ada orang lari-lari. Dan orang itu bawain saya bunga mawar biru. Hari itu mawar biru belum masuk di Indonesia sebanyak sekarang. Belum masuk sama sekali. Saudara, dia bawain mawar biru 50 tangkai. Dan dia bilang, Bu, 2 minggu sebelum ibu datang ke sini, Tuhan bilang saya lewat mimpi, cariin Bu Iin. Pesankan mawar biru. Dia bilang ini mawar biru dari Brasil. Naik pesawat dan baru datang tadi pagi. Pas hari ini. Saudara, waktu dia kasih saya cuma bisa nangis. Saya cuma bisa bilang, Tuhan, sebegitu Engkau menghargai. Sebegitu Engkau kekasih. Engkau seseorang yang berkata cintaku dan kasih setiaku tidak akan pergi dalam hidupmu. Saya cuma bisa nangis dan bilang, Tuhan terima kasih. Buat mawar biru
yang kau berikan. Saudara, dan saya pulang. Sebelum pulang ada orang bilang, Bu mampir. Ambil amplop di resepsionis. Saya ambil amplop di resepsionis, bahkan saya nggak ketemu orangnya. Karena orangnya mesti pergi ke luar negeri. Dan saudara, isinya 5M. Buat nutup semua biaya. Sampai saya berkata, sampai hari ini saya bahkan tidak tahu orang itu siapa, saudara. Dia cuma bilang, ambil. Saya salah seorang yang dengar khotbahnya ibu. Dan saya diberkati. Dia seorang konglomerat tapi gak pernah ketemu saya. Dia bilang ambil di resepsionis. Dia Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup memberkati, sanggup menolong, sanggup buat mujizat. Dari tangan siapa saja yang kita tidak pernah tahu. Tapi kuncinya apa? Ayo jujur sama Tuhan. Ayo bicara. Saudara bicara sampai yang paling dalam. Saudara marah sama orang bicara. Saudara iri bicara. Saudara kesel bicara. Bicara saudara. Jangan biarkan hati kita ini rusak. Karena seringkali yang membuat kita tidak bisa lagi benar. Dan Tuhan tidak bisa menolong kita. Hati kita rusak. Saudara, Tuhan bilang kalau hati kita penuh dengan batu, firman tidak bisa bertumbuh. Kalau hati kita penuh dengan duri, maka hati kita akan penuh dengan kekhawatiran. Kalau hati kita sudah pahit, Alkitab berkata kita kemanapun akan menyebarkan kepahitan. Saudara, Alkitab berkata kalau hati kita penuh racun, maka kita akan menjadi orang yang terkutuk. Karena apa? Kita tidak sedang mengajar kebenaran. Tapi kita sedang menyebarkan racun. Saudara, mari cek hati kita. Seringkali kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita ini ngajar. Tapi kita nggak pernah beresin hati kita. Hati kita sudah pahit. Marah. Di mimbar isinya saudara yang ngomongin orang. Marah-marah, kecewa. Jangan sampai kita menyebarkan kutuk. Dan Alkitab berkata, kalau kita menyebarkan kutuk, di akhir zaman Tuhan harus berterus terang. Celakalah engkau hai hamba. Dan dia bilang kita harus masuk dalam kegelapan dan penyiksaan. Saudara bilang, bisa, aku sudah melayani. Loh, itu hukum. Misalnya nih ya, saudara buat makan gratis. Tapi di dalamnya ada racun, ada bakteri lah, E. coli. Kemudian orang itu mati gara-gara saudara ngasih makan. Saudara dikasih tepuk tangan atau masuk penjara? Masuk penjara. Saudara enggak bisa loh alasan bilang begini. Saya enggak tahu Pak, kalau itu ada bakterinya. Enggak bisa loh saudara. Kalau dokter malpraktek kesalahan, saudara misalnya ya, orang itu alergi aspirin, misal. Dokter itu, orang itu datang bilang sakit kepala, dikasih aspirin, orang itu pendarahan, mati. Itu namanya malpraktek. Dokternya enggak bisa bilang, aku tidak tahu. Enggak bisa loh. Tetap dia masuk penjara. Sebagai pembunuhan. Why? Karena itu tanggung jawab. Demikian kita. Kita sebagai hamba Tuhan, pendoa, pengajar, WL, penyembah. Saudara sedang mengalirkan sesuatu. Pada waktu saudara berdiri, menyabat, mendoakan, memegang, mengurapi. Sampai ayatnya kan bilang begini, jangan cepat-cepat menumpangkan tangan. Karena kalau kamu menumpangkan tangan ada sesuatu yang mengalir. Dan kalau kita tidak beresin hidup kita, yang kita transferin racun, kita bersalah. Saya ngeri kadang-kadang. Saya ini orang yang melihat kejatuhan ribuan hamba Tuhan. Saya menyebut nama cuma supaya saudara
menangkap. Ya. Saya ini tahu pada waktu Benny Hinn menjadi orang yang luar biasa. Saya tinggal di Belanda, saudara. Hari itu Benny Hinn sedang jatuh cinta dengan Tuhan. Dipakai Tuhan dengan dahsyat. Saudara, sampai hari itu, saudara ya. Kalau dia mau KKR, dia akan 3 hari 3 malam. Sendiri tidak mau ketemu orang. Nyari Tuhan. Saudara, hari itu dia buat di Belanda. Semua orang harus bayar tiket 1.000. Karena memang dia sewa hall paling mahal, paling besar se-Belanda. 1.000 gulden. Saya nggak punya uang. Jadi saya datang H-1. Cuma pengen lihat, ternyata udah nggak boleh masuk. Karena H-1 ternyata sudah dipakai buat mereka latihan dan sebagainya. Saudara dan saya itu cuma berdiri di luar. Masuk aja enggak, saudara. Ke lobi aja enggak boleh. Saudara, saya di luar ternyata banyak orang yang enggak dapat tiket. Nasibnya kayak saya. Tahu besok udah enggak mungkin datang. Mereka berpikir sama kayak saya. Siapa tahu hari ini masih kecipratan lah dengerin latihannya atau apapun. Tapi kami enggak bisa masuk. Kami ini cuma di luar jarak, mungkin di situ pintu. Kami di sini. Ini jalanan. Kami enggak bisa berhenti nangis. Kami nangis terus, hadirat Tuhan, saudara. Wih, sampai saya cuma bilang, Tuhan, ini belum apa-apa. Dan saya tidak dengar apapun di telinga saya. Walaupun saya tahu di dalam mereka latihan. Mereka cuma latihan. Saya sudah diterpa dengan hadirat Tuhan sangat banyak. Tapi Tuhan menyerang keluarganya. Menyerang hidupnya. Menyerang anak-anaknya. Sampai saudara tahu, dalam kesakitannya dia bercerai tapi dia kembali lagi. Dan hari ini kalau saudara dengarkan khotbahnya, yang ada cuma tinggal kesakitan. Tidak ada lagi hadirat Tuhan. Yang ada cuma sakit. Sampai saya bilang, saya kalau dengerin dia sampai tidak kuat. Saya bilang, Tuhan kasihan. Ini orang sekarang cuma sakit. Semua yang dia keluarkan itu cuma sakit. Sekali lagi. Jangan biarkan iblis menghabisi. Setiap kita punya masalah. Dan saya selalu bilang sama banyak orang. Jangan berpikir kita lebih baik dari Benny Hinn. Saya menyebut nama bukan karena saya meremehkan dia, saya sangat menghormati dia. Saya orang yang adore dalam tanda kutip. Saya tidak pernah lihat orang diurapi sebegitu besarnya. Kalau Kathryn Kuhlman, saya belum lahir, saya belum bisa nikmati. Tapi orang yang setiap kali dia nyembah, saya nangis gak bisa berhenti. Saya ketemu Tuhan. Setiap kali dia nyembah, saudara. Dan saya ini gak pernah boleh dan gak pernah punya duit buat masuk. Saya selalu setiap kali dia bikin KKR di Belanda, di manapun. Saya ini orang yang di luar, saudara bayangin. Tapi saya selalu merasakan Tuhan dengan ajaib. Dan saya selalu bilang pada banyak orang, kalau orang yang sebegitu dahsyatnya bisa dihancurkan. Bukan dengan kejatuhan dalam dosa loh. Benny Hinn gak pernah berzina. Dia gak pernah nyuri uang loh. Dia cuma dihancurkan di sini. Hatinya terlalu luka. Terlalu capek. Terlalu saudara. Terbebani dengan uang. Dengan segalanya. Saya bisa ceritakan banyak hal. Mungkin saudara pernah kenal, ini teman saya juga yang saya hormati, Jeffrey. Saudara S. Chandra. Kami dulu bersama-sama pelayanan. Setiap kali dia nyembah dulu saudara. Wih saudara, satu lagu. Saya selalu ngomel sama anak-anak buah saya. Jangan bangga lu. Kamu belum bisa nyamain sama Jeffrey Chandra.
Saudara, dia itu dulu ya satu lagu, saudara, 10.000 orang udah nangis semua. Hadirat Tuhan udah bas. Saudara, kami sering duet, dia WL, dia nyanyi, dan dia bilang, lu yang bawa firman ya. Saudara, dalam konser-konsernya kami sering kali duet. Saudara, dan saya tidak bisa pungkiri. Satu lagu, 10.000 orang udah nangis, ngangkat tangan, berdiri, ada yang rebah. Sampai saya selalu bilang gini, Jeff, lu sakti banget sih. Tidak bisa cerita dengan persoalan demi persoalan. Saudara, kejadian demi kejadian. Dan hari ini bahkan dia tidak bisa menyembah. Setiap kali ketemu saya dia cuma begini, gua terlalu capekin. Gua udah tidak bisa nyembah. Walaupun dia tetap ada. Dia kehilangan sangat banyak. Sekali lagi bukan faktor yang di luar. Di dalam. Di tengah pelayanan. Saya ketemu dengan banyak orang. Kalau saya mau cerita, saya bisa cerita semua. Saya mau berkata, please. Jangan biarkan hati kita hancur, luka, pahit, beku. Sampai bahkan Tuhan tidak bisa menembusinya. Saudara pasti tahu cerita yang paling terkenal. Teman sepelayanan Billy Graham. Saudara, dia orang yang lebih sakti dari Billy Graham. Lebih dahsyat dalam khotbah, dalam segala macam. Tiba-tiba iblis serang beruntun, saudara. Saudara, istrinya mati. Mamahnya kena kanker payudara. Saudara, anaknya kena masalah. Saudara, dan akhirnya dia menulis buku Farewell to God. Saudara, dia benar-benar jadi ateis. Dan ini cerita paling tragis. Di hari dia kena sakit kanker dan mati. Dia ada di rumah sakit. Di depannya itu lapangan besar. Billy Graham sedang KKR di situ. Dia nengok berdiri di rumah sakit itu, ngeliat ke bawah. Terus dia cuma nangis. Ditulis dalam bukunya, dalam sejarahnya. Dia bilang, Tuhan cuma bilang begini. Seharusnya engkau yang di situ. Tapi engkau terlalu marah. Terlalu kecewa. Sehingga engkau meninggalkan aku. Di akhir hidupnya. Dia cuma bilang. Tolong selamatkan aku. Dan dia meninggal dunia. Jangan pernah saudara biarkan iblis merusak hidupmu. Saudara mungkin berkata, Bu, bagaimana kalau serangan datang? Ayo hadapi. Saya berkata, ayo peperangan rohani. Karena terlalu banyak anak Tuhan tidak menggunakan senjatamu. Saudara mungkin berkata, Bu, kalau saya angkat senjata, seringkali ada serangan lebih keras. Betul. Tapi bukankah lebih baik daripada saudara menyerah dan iblis menelanmu bulat-bulat? Saudara mungkin engkau mengangkat senjata dan singa itu menerkam. Mungkin saudara tembak tapi singa itu sempat melukai saudara. Tapi setidaknya iblis tahu. Dan dia akan pikir panjang untuk menyerang saudara. Saudara, saya mengalami berkali-kali peperangan. Dan kalau saudara berkata, Bu, apakah ibu tidak pernah kena serangan? Sangat banyak. Saya lebih dari 20 kali tabrakan. Setiap kali dulu saudara ya, di awal-awal. Setiap kali saya peperangan rohani, pasti mobil saya diserang. Mulai dari mobil saya muter 360 derajat. Mobil saya pernah lompat masuk jurang. Saudara, saya perang di Iceland. Saudara, mobil saya turun ke jurang 20 meter. Saudara, saya mengalami serangan banyak. Tapi saya ngomong sama Tuhan dan sama iblis. Saya bilang ini, Tuhan, Alkitab berkata kalau seorang prajurit
masih takut kehilangan nyawanya, dia tidak layak bagi Tuhan. Dan saya bilang sama iblis, please, kau tidak pernah bisa ambil nyawaku. Karena Tuhan bertanggung jawab atas hidupku. Pada waktu saya di bawah, saya nangis, saya ketawa di bawah jurang maksudnya. Saya pergi sama anak saya yang besar, Stephen. Saudara mungkin kenal anak saya yang kecil, Joshua. Tapi saudara mungkin gak kenal anak saya yang besar. Anak saya yang besar itu lebih peka dari Joshua, tapi lebih lebih nyelelek, lebih cuek saudara. Saudara, tapi dia lebih pintar soal IQ. IQ-nya di atas rata-rata. Jadi waktu peperangan di Iceland, saya harus bawa Stephen. Kenapa? Karena di sana itu tidak ada Google, tidak ada, begitu di daerah-daerah tertentu itu hilang saudara semua. Tidak ada sinyal. Saudara, jadi harus semua di luar kepala. Saudara harus tahu arah kemana, harus ngitung pom bensin terakhir di mana. Saudara harus ngitung berapa derajat yang tidak bikin saudara mobil saudara beku. Pokoknya hitungannya rumit banget saudara. Jadi kalau dia pergi sama saya, waktu itu kita perang di Iceland, karena Tuhan yang suruh di kutub utara. Kalau saudara nggak tahu kutub utara saudara, pokoknya paling ujung di bumi saudara. Dan dia bilang begini, mama ini tempat terakhir kita ke WC. Kalau mama nggak ke WC lagi nggak bisa lagi loh. Jadi mama harus sekarang ke WC, paksain pipis. Dan ingat 3 jam lagi tidak boleh pipis. Sampai kita ketemu WC lagi. Nanti kita akan sampai ke pom bensin. Dia bilang ini tempat terakhir kita pom bensin. Kita akan jalan 5 jam baru ketemu pom bensin lagi. Ini terakhir mama bisa dapat kopi panas katanya. Sesudah itu kita akan menempuh minus 20 dan tidak ada kopi panas. Ambil dulu kopi panas. 5 jam lagi kita tidak bisa. Saudara, itu anak saya. Jadi saya bawa dia karena memang otaknya encer dan hitungannya itu sangat tepat. Kalau Stephen, kalau Joshua itu lebih gini, mari jalan bersama Tuhan dan kita lihat nanti apa yang terjadi. Nah, kalau kutub utara perang model Joshua, kita bisa mati di tengah jalan karena beku saudara ya. Jadi saya bilang untuk kutub utara saya lebih baik bawa kokonya aja, yang hitungannya kayak bapaknya. Wah, titik demi titik, koma demi koma. Saudara, dan dia bilang begini sama saya, Mah, saya itu mimpi iblis akan serang kita. Dan kita akan masuk jurang. Dan kita akan tidur di tengah salju. Saya bilang ini, batalkan dalam nama Yesus. Dia senyum, ya itu urusan mama. Saya cuma sampaikan aja penglihatan saya. Saya perang, saya batal-batalin. Kita perang di satu tempat. Saudara, itu tidak ada apa-apa. Tiba-tiba hujan turun. Dan itu langsung jalanan itu semua jadi es. Mobil saya jalan muter, cuet, terus gak bisa terkendali. Sebelah sini laut, sebelah sini jurang. Akhirnya anak saya mengambil keputusan dilempar ke jurang. Saudara, dan itu terjun 20 meter turun. Bam, masuk ke sana. Sampai di bawah, dia noleh ke saya duduk di belakang, dia di depan. Dia yang nyetir, dia bilang begini, soft landing kan? Saya bilang soft landing gimana, kepala mama kena koper. Koper semua loncat saudara, buam saudara ya. Dia bilang yang penting kita soft landing, kita selamat. Saudara, di dalam jurang jam 5 sore. Saya bilang gini, ayo Pan kita doa. Dia jawabnya apa? Mama aja. Kan saya udah mimpi, memang kita di dalam jurang. Kebangetan gak saudara? Saudara, nggak ada sinyal. Saudara, nggak ada sinyal. Terus saya bilang gini, kan saya udah mimpi. Saya bilang enggak. Pokoknya mama harus batalkan mimpimu. Saya mulai teriak-teriak. Dia diam di mobil saudara. Saya teriak, saya turun, saya teriak, wah saudara ya. Saudara, dia diam di mobil, dia bilang gini, saya mau lihat Tuhan dengar mama atau Tuhan membiarkan kita tidur di sini. Kadang-kadang punya anak itu juga haleluya, puji Tuhan saudara ya. Tapi enggak apa-apa, seperti saya bilang, biarlah kita berjalan masing-masing dengan cara masing-masing. Begitu saya teriak-teriak, tiba-tiba ada orang berhenti saudara. Orang itu dari jauh dia bilang, kamu kenapa? Saya bilang accident di bawah. Terus dia bilang oke. Saudara, dia ternyata petani. Dia pergi bawa traktor.
Saudara, dan kemudian dia kasih tali. Tapi dia bilang begini, tali ini cuma 15 meter. Mobilmu 20 meter gimana? Sekali lagi saya berbahasa roh dan saya bilang begini, Tuhan mujizat, mujizat. Pokoknya nyangkut ya. Pokoknya nyampe saudara. Terus kemudian singkat cerita sampai saudara. Dan kita bisa diangkut ke atas. Dan orang yang gak mau dibayar, diberkati apapun gak mau. Kami melanjutkan perjalanan jam 12 malam sampai ke tempat penginapan. Waktu saya sampai ke tempat penginapan, saya gantian bilang sama anak saya, bisa kan dibatalin? Mama gak mau suruh tidur di tengah jurang, minus 20. Minus 20 saudara bayangkan. Saudara, terus anak saya ketawa. Ya saya kan cuma sampaikan pernyataan, ternyata Tuhan memang mendengar doamu. Terus dia tidur aja saudara. Ya itu anak saya. Tapi saudara, saya mau berkata begini ya. Peperangan pasti ada serangan balik. Saudara, hidup ini peperangan. Dengan dunia peperangan. Saudara, kerja juga saingan itu peperangan. Saudara, apapun. Mari jangan menyerah. Mari belajar. Mari bangkit. Dan bersama Tuhan kita lebih dari pemenang. Amin. Tapi yang sangat Alkitab ini Yesus sendiri yang ngomong. Jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena ayatnya ini Yesus yang ngomong. Kalau hati sudah membeku. Tidak ada. Bahkan Tuhan tidak bisa saudara menembusimu. Karena kita itu free will. Saudara bebas. Karena itu Daud berkata. Di dalam pengajaran. Yang pertama kali dia bilang. Ini loh, beresi hati. Beresi hati kita dulu. Sebelum kita ngajar orang lain. Saudara, dan kita lanjutkan. Saudara, loncat saja yang ketiga. Menentukan nasib bangsa. Saudara, dalam hidup ini. Keselamatan bangsamu ditentukan oleh saudara. Amin. Saudara yang butuh PowerPoint-nya. Saudara tinggal minta, ini punya Tuhan bukan punya saya. Isinya juga semua ayat. Saudara bisa minta sama bagian media. Saudara ya, semua isinya ayat. Saya bersyukur kalau saudara mau mempelajari. Tapi kita ini gereja menentukan nasib. Ayatnya berkata, kalau umatku berdoa, maka aku akan mendengarkannya. Betul? Saudara, ada banjir atau tidak ada banjir? Tergantung saudara. Saudara, apakah di daerahmu ada bom atau tidak ada bom? Tergantung saudara. Saudara, kami sudah membatalkan ribuan bom di Bekasi. Saudara, hari itu Tuhan suruh doling. Dan ada satu tempat Tuhan suruh muterin 3 kali. Puji Tuhan, yang doling hari itu peka banget. Kebetulan Ibu Deborah Puji itu pemimpin tim doa. Pegang daerah itu. Medan Satria namanya. Itu daerah terpencil di Bekasi. Saudara, Tuhan suruh dia puterin 3 kali, dia puterin 3 kali. Habis dia puterin, Tuhan bilang gitu, itu rumah. Kamu tumpang tangan di depannya. Saudara, dia berdiri di depannya berdoa. Dalam saudara 1 jam, ada orang datang karena rupanya di dalam pesan pizza. Saudara, ketika pesan pizza, saudara ternyata yang ngirim pizza itu pernah sekolah militer 1 tahun. Karena sakit keluar. Saudara, dan begitu dia masuk ke sana, dia tahu barang ini itu pembuat bom. Saudara, dia telepon 10 menit kemudian datang Densus. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Mereka sudah buat 100 bom. Hari itu mau meledakkan saudara seluruh gereja di Jabodetabek. Kalau saudara ingat kejadiannya, Surabaya mengalaminya. Itu bersamaan saudara. Tapi di tempat kami tertangkap 100 bom. Bagaimana bisa ada saudara pengantar pizza yang bekas militer. Yang tahu itu bahan bom kalau bukan Tuhan. Saudara doa 1 jam di depan dan ngelilingi. Itu membuat bom itu tertangkap.
Kalau saudara dengar ya, kesaksian yang Surabaya, saudara akan nangis. Saudara, apartemen, tempat saudara pembuat bom itu, ada anak Tuhan yang Tuhan suruh mendoakan orang itu. Setiap lihat orang itu, dia lihat mukanya sangat sedih. Tuhan bilang doain, tapi dia tidak pernah doain. Dan ternyata mereka adalah pengantin atau pembawa bom bunuh diri. Saudara, kalau sudah tahu tentang Ritz-Carlton waktu kena bom, JB Marriott, semua ada anak Tuhan yang hari itu Tuhan suruh doa keliling dan mereka menolak. Dan bam, terjadi. Sekali lagi, engkau dan saya menentukan nasib bangsa. Saudara, seluruh dunia sedang diancam buat kelaparan. Saya tidak tahu harga beras di sini. Di Jakarta sudah mencapai 14.000. Apa? Sudah 16 di sini. Bukannya di sini penghasil beras. Harusnya kan Blora, Pati, terus daerah-daerah sini masih termasuk penghasil beras. Dan kalau penghasil beras itu harusnya katanya pemerintah loh ya. Saudara masih 12-13. Tapi sudah 16. Wah, sudah ada yang 17-18. Saudara, ini karena seluruh dunia. Ini bukan cuma permainan politik. Saudara, Cina salah satu penghasil beras di mana kita impor. Saudara, dilanda banjir pada waktu Januari dan sebagainya. Sampai mereka menurunkan ekspornya tinggal sepertiganya. Thailand dilanda banjir. Indonesia dilanda banjir. Saudara, sehingga di seluruh dunia semua produksi beras itu turun separuh dari yang seharusnya. Saudara, saya mau berkata, saudara, biar bagaimana sepanjang jalan dari saya ke Semarang ke sini semuanya ladang, semuanya sawah. Tuhan itu sudah bilang dari sejak November lewat Ibu Nani, semua tempat sawah Tuhan bilang urapi dengan minyak dan anggur. Supaya kita tidak kena krisis. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 1. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang.
agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Roma pasal 2. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri
pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi, jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.